Brought to you by Mo. Oh, yeah! Slapped it! Hey, I'm not surprised. Selamat datang kembali di channel Glo TV. Setelah vakum selama 2 bulan, One Pride MMA kembali hadir memanjakan para pecinta olahraga tarung bebas di tanah air. Event tersebut bertajuk One Pride MMA Fight Night 46 yang digelar pada tanggal 12 Juni 2021. Dalam rangkaian event tersebut, banyak kejutan-kejutan yang diciptakan oleh para petarung yang berlaga dalam event tersebut. Salah satunya adalah kejutan yang terjadi dalam main eventnya, yang menampilkan perebutan sabuk divisi welterweight antara Theodorus Singakaro Ginting melawan Winry Bad Boy Patilima. Setelah bertarung selama 3 round, Winry Patilima akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang setelah ia berhasil melancarkan kuncian rear naked choke. Kemudian kuncian itu harus memaksa sang juara melakukan tap out. Atas kemenangan yang ia peroleh terhadap Theodorus Ginting, banyak yang bertanya-tanya siapa sosok Winry Patilima. Pasalnya Theo dikenal sebagai petarung yang ganas dan memiliki rekor tak terkalahkan, sehingga selalu muncul teka-teki siapakah petarung yang dapat mengalahkannya. Namun di malam itu, Winry berhasil membuktikan kualitasnya dan menjadi raja baru di kelas welterweight. Atas kemenangan itu, pertanyaan dari pecinta MMA Indonesia pun berdatangan. Siapakah sosok petarung yang berhasil mengalahkan petarung yang berjulukan Singakaro itu? Dalam video kali ini, kami telah merangkum fakta menarik tentang Winry Patilima yang jarang diketahui publik. Fakta tersebut telah kami rangkum dalam cuplikan berikut ini. Sebelum memulai karirnya di One Pride MMA, Winry Patilima sehari-hari bekerja sebagai seorang teknisi jaringan listrik. Petarung yang memiliki julukan Bad Boy itu dulunya adalah seorang pekerja yang tugasnya naik turun tiang listrik. Sampai pada suatu hari ia mendapat telepon dari kerabatnya untuk mengikuti audisi MMA yang digelar oleh tim One Pride MMA yang berlokasi di Manado. Dilansir dalam interviewnya di One Pride MMA Podcast, saat mengikuti audisi, Winry Patilima hampir dinyatakan gagal oleh para panitia yang bertugas. Hal ini terjadi karena pada saat sesi padding yang merupakan rangkaian dari seleksi calon petarung, sebagai seorang yang pada saat itu masih amatir, Winry Patilima tidak sengaja menendang tubuh dari orang yang memegang pad tersebut. Namun dalam sisa rangkaian seleksi itu, ia dapat menjalankan rangkaian tes dengan baik, sehingga ia pun dinyatakan lolos seleksi dengan predikat A. Winry Patilima memulai debutnya di One Pride MMA di tahun yang sama saat Theodorus Ginting menjadi raja di kelas welterweight. Winry memulai debutnya di bulan Februari tahun 2019 silam melawan Irvian Yobert. Dalam pertarungan itu, Winry hanya memerlukan waktu 25 detik untuk menumbangkan Irvian. Di tahun yang sama, Theodorus Ginting berhasil menjadi raja baru di kelas welterweight setelah ia berhasil mengalahkan Rudy Ahong Gunawan pada bulan Juli di tahun yang sama. Atas kemenangan yang ia peroleh saat melawan Theodorus Ginting, Winry berhasil memperpanjang rekor kemenangannya menjadi 6 kemenangan beruntun, yang 5 diantaranya ia peroleh lewat penyelesaian. Atas rekor tersebut, Winry berhasil bersanding dengan rekor yang dipegang oleh raja-raja welterweight sebelumnya, yaitu dengan menjadi raja kelas welter tanpa mengalami kekalahan. Setelah kemenangan yang ia peroleh atas Theodorus Ginting, Winry Patilima tercatat sebagai petarung yang memegang sabuk welterweight dengan usia termuda dibandingkan raja-raja kelas welterweight sebelumnya. Sebagai informasi, Rudy Ahong Gunawan menjadi raja welterweight pada usia 34 tahun di tahun 2017 silam. Kemudian Theodorus Ginting menjadi raja di kelas welterweight pada saat berusia 33 tahun di tahun 2019 silam. Atas hal itu, Winry berhasil mencatatkan sejarah baru dalam kelas welterweight One Pride MMA, yaitu sebagai raja termuda dengan usia 27 tahun. Sekian 5 fakta menarik raja baru kelas welterweight One Pride MMA versi channel Glo TV. Menurut kalian, apakah masih ada fakta menarik lainnya? Tulis di kolom komentar ya.